Puji nama Tuhan. Selamat beribadah hari Minggu bersama dengan ICC Rosemead pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk anugerah, kemurahan dan kebaikannya. Kita akan mempersiapkan hati kita, mengarahkan hati kita, memfokuskan, memusatkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan, memuji dan meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Itu Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Karena ada mujizat di dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita memulai dan memuji nama Tuhan, saya akan membacakan beberapa ayat dari kitab Mazmur pasal yang ke-47. Ayat yang kedua demikian bunyinya: Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah dan elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa di bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Selah. Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah mengalahkan segala kuasa dosa dan mengalahkan segala musuh. Saatnya untuk kita sebagai umat Allah bangkit memuji dan mengagungkan Tuhan, karena Dia layak untuk disembah. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan dengan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hadirat-Mu saat ini. Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau ada bersama kami, karena Engkaulah Allah yang maha hadir. Karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Dan hari ini kami mau memfokuskan, mau memusatkan hati, pikiran dan seluruh kehidupan kami untuk mengagungkan, memuliakan nama-Mu saja. Karena ada kuasa di dalam nama-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Setiap lutut berdiri, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua untuk pilihan Allah, mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa
segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Raja.
You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. You give life.
Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih, praise the Lord. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan mengambil perjamuan kudus bersama-sama. So before we're blessed by the word of God this morning, we are going to partake the communion together. Communion is so important. Even the Lord Himself instituted that so that we as believers always do communion. Partake communion to remind us that the death of Jesus Christ on the cross, kematian Yesus di kayu salib, is untuk membawa kita, is to bring us into Himself, untuk supaya kita memiliki persatuan, persekutuan bersama Dia di dalam kegagalan. Dan saudara yang kekasih, saya akan membacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. I'm going to read from 1 Corinthians chapter 11 verse 23. So wherever you are, maybe at home or anywhere that you can, just take a moment right now, take bread and maybe grape juice or wine, just partake the communion together today to remember, to focus on what Jesus Christ did on the cross, and that is to be in Him, to be united with Him throughout eternity. So praise the Lord. I'm going to read from 1 Corinthians chapter 11 verse 23, which says, "For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, 'Take, eat. This is my body which is broken for you. Do this as remembrance of me.'" Mari kita makan dengan penuh pengucapan syukur dan menyadari, memfokuskan, memusatkan hati dan pikiran kita atas pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa di atas kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa, memberikan kehidupan yang kekal. As we focus our hearts and mind on Jesus Christ, of what He did on the cross to save us and to redeem us from sins and to give us eternal life, let us partake with a thankful and grateful heart in the name of Jesus. Thank you, Lord. Amen. Take the cup in your right hand. In verse 25 it says, "In the same manner He also took the cup after supper, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me.'" Pengorbanan darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib begitu luar biasa, menyucikan kita dan melayakkan kita untuk senantiasa hidup di dalam hadirat-Nya. The blood that was shed on the cross cleanses us and has made us worthy to always be and live in the presence of the living God. What a privilege, such a privilege that we have, and we should be thankful and grateful for that. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang luar biasa. Thank you Lord for your unconditional love, for your great love. Thank you Father, in Jesus' name we pray. Let's partake. Mari kita minum dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amen. Saudara, ada satu perkataan yang terkenal dan saya suka dengan perkataan itu. Perkataan itu bunyinya begini, "Real power doesn't hit hard, but straight to the point." Dikatakan bahwa kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan yang sejati, itu tidak memukul dengan keras, doesn't hit hard, tetapi straight to the point, tetapi tepat sasaran. Dengan kata lain ingin mengatakan perkataan ini atau peribahasa ini mengajarkan bahwa tepat sasaran atau fokus itu sangat-sangat penting. Bahkan lebih penting dari sekedar otot yang kuat. Lebih penting dari sekedar kekuatan. Karena tepat sasaran atau fokus
itu adalah kekuatan yang sesungguhnya. Contohnya seorang sniper, seorang penembak jitu, itu tidak perlu pakai basoka atau granat yang ledakannya kuat. Tidak perlu, cukup dengan senapan laras panjang dan kemudian dengan pelurunya itu sangat-sangat sekali mematikan. Kenapa? Bukan karena senjatanya yang besar, bukan. Bukan karena daya ledaknya yang hebat, bukan. Tetapi karena tepat sasaran. Straight to the point. Dan itu sangat mematikan. Nah saudara, demikian juga di dalam hidup kita. Kalau kita ingin tahun yang baru ini kita masuki, dan kita ingin sepanjang tahun ini kita meraih hal-hal besar di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan, maka kita perlu belajar dan perlu mengerti apa itu yang artinya yang namanya fokus di dalam hidup ini. Fokus itu menjadi demikian penting di dalam hidup kita, karena tanpa fokus, kegiatan kita, kesibukan kita, kelelahan kita bisa menjadi tidak berarti apa-apa. Sekedar sibuk, sekedar lelah, tapi tidak menghasilkan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup ini. Dalam hidup kita ini ada banyak hal yang bisa membuat fokus dalam hidup kita itu beralih. Sekalipun kita mengerti, memahami bahwa fokus itu penting, tetapi seringkali tanpa kita sadari, ada banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita setiap hari, yang bisa mengalihkan fokus kita. Yang bisa membuat hidup kita itu distract, teralihkan perhatiannya. Sehingga seharusnya kita fokus, kita jadi nggak fokus. Sehingga seharusnya kita bisa menyelesaikan satu tugas, satu tujuan kita capai, tapi kita nggak berhasil. Bukan karena kita nggak melakukannya, bukan karena kita tidak buang waktu, tidak kita mengerjakannya, kita kerjakan. Tapi sementara kita mengerjakan, kita terganggu dengan banyak hal yang tidak membawa kita kepada apa yang harus kita capai. Yang tidak membawa kita kepada tujuan yang ingin kita raih. Ada cerita tentang seorang petani. Satu pagi seorang petani ini memberitahu istrinya bahwa dia bangun pagi-pagi sekali dan dia akan keluar ke ladang karena dia akan memetik buah yang sudah matang dan sudah waktunya untuk dipetik. Jadi hari itu dia katakan pada istrinya, saya akan ke ladang, saya akan memetik buah, hari ini harus saya petik karena sudah matang. Jadi pergilah sang suami ini keluar dari rumah dan dia pergi menuju ke truk yang akan membawanya ke ladang, di mana nanti dia akan memetik buah dan memuat semua buah itu di truk tersebut. Pada waktu dia sedang berjalan menuju ke truknya, dia sadar bahwa truknya itu bensinnya tinggal sedikit. Jadi kalau dibiarkan berangkat tanpa diisi, nanti bisa-bisa di tengah jalan mogok kehabisan bensin. Jadi karena ingat itu kemudian dia pergi ke gudangnya, ke garasi tempat penyimpanan bensin yang ada disediakan di situ. Dia pergi ke sana, sementara dia sedang berjalan ke situ, dalam perjalanan itu dia melihat babi-babi yang dipelihara itu ternyata belum dikasih makan. Jadi dia lihat gini, gimana sih ini kok belum dikasih makan. Jadi tadinya tujuannya mau ambil bensin, dia menyimpang. Dia pergi ke gudang tempat penyimpanan pakan babi. Sementara dia sedang mengambil karung pakan babi itu, dia lihat di sebelahnya ada banyak kentang yang disimpan di situ yang sudah mulai bertunas. Dia pikir, wah ini sudah waktunya untuk kentang ini dibawa ke ladang ditanam. Jadi kemudian dia singkirkan
karung itu dan dia ambil kentang tersebut. Sementara dia ambil kentang dan dia keluar, dia lihat ayamnya. Waktu dia lihat ayamnya, kok ayamnya kelihatan sakit. Jadi kemudian dia masuk lagi ke dalam untuk mengambil obat buat sang ayam ini. Sementara dia sedang mau masuk ke dalam, dia lihat ada ranting-ranting kayu-kayu kering. Dan dia jadi ingat, oh iya, tadi istriku bilang bahwa dia perlu kayu. Kemudian dia kumpulkan kayu itu dan dia mau bawa kayu itu. Sampai lewat tengah hari, dia belum pergi ke ladang sama sekali. Sore hari dia pulang dengan frustrasi. Karena tugas yang harusnya diselesaikan pada hari itu tidak diselesaikan. Yang lain-lain juga tidak semuanya bisa terselesaikan. Akibatnya hari itu dia habis waktu, dia kesana kemari, tapi tujuannya tidak tercapai. Tugas utamanya pada waktu hari itu gagal diraih. Saudara, ini kisah saja. Tetapi bisa saja di dalam hidup kita mengalami hal yang serupa. Ada banyak distractions, hal-hal yang mengalihkan. Hal-hal yang mengalihkan perhatian kita. Perhatian kita dari tugas yang seharusnya kita kerjakan, yang seharusnya kita selesaikan, tapi semuanya menjadi terbengkalai, tapi kita sibuk. Kita menghabiskan banyak waktu, tapi kita tidak meraih apa-apa dan kita tidak mengerjakan apa-apa. Ada banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Hal-hal remeh-temeh yang berteriak-teriak meminta perhatian kita. Hal-hal kecil yang bisa ditunda yang teriak-teriak meminta perhatian kita. Hal-hal yang kita cemaskan, yang kita khawatirkan, yang teriak-teriak meminta perhatian kita. Saudara, ada seorang pengusaha yang pernah membuat suatu percobaan. Dia mencoba mengklasifikasikan hal-hal yang dia anggap mengkhawatirkan. Hal-hal yang mengkhawatirkan, yang belum terjadi, tapi itu menjadi kekhawatiran, jangan-jangan nanti terjadi ini. Jangan-jangan nanti terjadi ini. Dia pilah-pilah, dia kumpulkan itu dan dia masukkan dalam satu kotak yang disebut olehnya kotak khawatir. Dan kotak khawatir itu baru dibuka pada hari Rabu. Setiap hari Rabu dia membuka dan memeriksa apa saja yang dia khawatirkan, apa saja yang dia cemaskan. Setelah dia mencoba menjalani itu, dia temukan ternyata sebagian besar dari apa yang dia khawatirkan, yang dia masukkan kotak itu sudah terjadi begitu saja. Tidak perlu diapa-apakan. Sebagian lagi tidak pernah terjadi. Enggak ada, jadi itu hanya merupakan kekhawatiran yang mengganggu saja. Yang bisa distract kita dari hal-hal yang harus kita kerjakan. Saudara, itu baru satu hal. Belum lagi hal-hal yang lain, seperti kisah petani ini. Belum lagi hobi kita. Belum lagi masalah-masalah kecil remeh yang harusnya tidak perlu diurus pada saat itu. Semua berteriak-teriak di sekitar kita. Belum lagi intimidasi. Belum lagi masalah kesulitan persoalan yang menghadang. Mana yang utama, mana yang tidak utama. Mana yang harus jadi fokus, mana yang tidak perlu menjadi fokus. Nah, saudara, kita mau belajar dari Nehemia. Nehemia orang yang di dalam hidupnya hebat. Hebat bukan hanya karena bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Tapi dia juga hebat di dalam kehidupannya, di dalam apa yang dia kerjakan, yaitu membangun kembali tembok Yerusalem. Yaitu karena ia bisa mengatasi gangguan-gangguan itu. Distraction. Hal-hal yang mengalihkan perhatiannya.
hal-hal yang mengganggu fokusnya. Sehingga ia bisa tetap fokus dengan apa yang harus dikerjakan. Dan alhasil dia mampu menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem yang sudah terbengkalai bertahun-tahun lamanya. Selesai hanya dalam waktu 52 hari. Saya akan membaca dari Nehemia pasal yang keempat. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu, yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Saudara, apa yang sedang dilakukan oleh Nehemia, yaitu membangun tembok Yerusalem, mengalami gangguan-gangguan. Gangguan-gangguan yang terjadi karena Sanbalat dan sekutunya. Sanbalat, Tobia dan teman-temannya. Yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Nehemia. Sehingga mereka selalu melontarkan kata-kata yang mencemooh. Kata-kata yang mengolok-olok. Ketika kata-kata cemooh dan olok-olok itu tidak juga mampu mengganggu Nehemia, mereka mulai mengintimidasi. Mereka mencoba mengancam Nehemia. Ketika intimidasi itu tidak juga berhasil mengalihkan perhatian Nehemia dari fokusnya untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Mereka mengancam secara fisik untuk berusaha menghalangi supaya Nehemia tidak menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, ini yang bisa terjadi di dalam hidup kita. Ketika kita sedang sibuk bekerja meraih sesuatu, ada kata-kata yang menyinggung, ada kata-kata yang merendahkan, ada kata-kata yang mencemooh. Kalau orang kupingnya tipis, kata-kata biasa saja bisa membuat hatinya panas. Pikirannya terganggu. Sehingga seharusnya dia semangat bekerja. Dia kehilangan semangat. Dia bisa kehilangan motivasi. Hanya karena kata-kata. Belum lagi tantangan-tantangan yang real. Yang menghadang. Seperti yang dialami oleh Nehemia. Karena Sanbalat dan sekutunya. Saudara, itu yang membuat Nehemia mampu mengerjakan pekerjaannya dan menyelesaikannya dengan singkat. Karena ia tetap fokus, karena ia mampu mengatasi semua gangguan-gangguan tersebut. Nah, mari kita belajar dari Nehemia. Bagaimana ia mampu mengatasi semua gangguan-gangguan tersebut. Bagaimana ia mampu menghadapi semua pengalih perhatian, distraction itu. Sehingga bukannya ia ikut mengalir bersama dengan gangguan yang ada. Tapi ia tetap fokus kepada apa yang menjadi tujuan utamanya. Kepada apa yang menjadi tugas yang layak diutamakan, diprioritaskan di dalam hidupnya.
Nah saudara, kalau kita belajar dari Nehemia, yang pertama, Nehemia mengerti bagaimana di dalam menghadapi semua gangguan yang ada, ia tetap harus terus memfokuskan dirinya. Yang pertama yaitu memfokuskan dirinya kepada Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, apapun yang kita alami di dalam hidup ini, apakah itu tantangan, kesulitan, kesukaran, bahkan mungkin kesenangan, bisa saja itu mengalihkan perhatian kita, mengalihkan hati kita dari apa yang sedang kita kerjakan. Dan itu yang terjadi dengan Nehemia. Di ayat yang kedua tadi dikatakan, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Kata-kata yang melemahkan, membuat orang yang sedang kerja keras serius bisa kehilangan semangat, bisa kehilangan motivasi. Ditambah lagi dengan dikatakan di ayat yang ketiga oleh Tobia, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Kata-kata yang terus menghujam. Ada orang yang dekat dengan kita seperti Sanbalat ini dekat dengan Nehemia. Secara fisik ada di tengah-tengah kelompok itu. Tapi mereka dekat untuk apa? Untuk terus mencerca. Untuk terus berbicara negatif. Untuk terus mencemooh, mengolok-olok, dan mengintimidasi. Dalam situasi seperti itu apa yang dilakukan oleh Nehemia mengatasi situasi yang seperti itu. Di ayat yang ke-9, Nehemia pasal 4 dikatakan, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam. Nehemia menghadapi intimidasi, cemooh, gangguan dari Sanbalat dan sekutunya. Dengan pertama kali apa? Dikatakan mereka berdoa kepada Tuhan. Nehemia berdoa kepada Tuhan. Saudara, bukankah ini ciri yang kita lihat di dalam kehidupan Nehemia? Sejak awal ia menerima visi itu. Sejak awal ia mendengar berita tentang keadaan Yerusalem. Dia datang dalam doa kepada Tuhan. Dia orang yang berdoa kepada Tuhan. Dia orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan selayaknya seperti itulah kita menjalani hidup kita. Sehingga kalau ada yang harus kita fokuskan, yang paling penting, yang paling utama di dalam hidup ini adalah memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan, maka masalah yang ada akan menjadi kecil dan tidak berarti. Tetapi kalau kita memfokuskan diri kita kepada persoalan, kesulitan, ancaman, intimidasi yang ada, hal yang sepele, yang kecil, akan jadi raksasa yang besar yang menghadang hidup kita. Padahal tidak besar. Padahal itu kecil dibandingkan Tuhan. Itu sebabnya fokus yang pertama adalah fokus kepada Tuhan. Dikatakan di Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia.
yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dari iman kepada iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Hanya dengan kita terus-menerus memfokuskan diri kita kepada Yesus, kepada Tuhan yang kita percaya di dalam hidup ini, kita mampu menyingkirkan semua halangan dan kesulitan. Bukan karena kita kuat dan gagah, namun karena Tuhan yang menjadi fokus kita. Dia yang akan bertindak dan menolong. Dan yang kedua, saudara, yang penting, belajar dari Nehemia, yang kedua kita belajar bahwa di dalam kita menghadapi distraction, gangguan-gangguan yang demikian rupa, yang bisa setiap saat datang menerjang hidup kita, kita harus memfokuskan diri kita kepada tugas yang utama yang kita lakukan, kepada tugas yang layak yang kita kerjakan, kepada tujuan yang terpenting, yang terutama di dalam hidup kita. Stick di situ, tetap di situ, fokus di situ. Banyak hal yang tidak utama, yang tidak mendukung yang terpenting, yang tidak mensupport yang harus menjadi prioritas, yang seringkali itu menarik perhatian kita. Paling mudah yaitu kalau kita berurusan dengan handphone kita, dengan cellphone kita, berurusan dengan WhatsApp yang masuk. Kling, 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 wah bisa ratusan. Kalau mau diladenin bisa seharian kita nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, saudara. Habis waktu di situ. Ada banyak hal yang seperti demikian. Itu sebabnya di dalam hidup kita perlu tahu apa yang terpenting, yang harus menjadi fokus, menjadi prioritas utama, yang kita mau kejar, yang kita mau kerjakan, kita mau raih bersama dengan Tuhan. Seorang ahli ilmu jiwa berasal Austria bernama Viktor Frankl. Ia pernah di penjara Nazi bertahun-tahun lamanya. Dan kebanyakan orang yang dipenjara di dalam penjara tersebut, penjara yang terkenal kejam, banyak yang keluar sebagai jenazah atau kalau hidup mereka keluar dalam keadaan mental yang sudah rusak, pikiran yang sudah terganggu. Tidak demikian dengan Viktor Frankl. Dia keluar dari penjara dan kemudian dia menuliskan buku, menjadi buku yang terkenal. Di buku itu dia menuliskan pengalamannya selama dalam penjara. Judul buku itu Man's Search for Meaning. Pencarian manusia akan arti, makna dari kehidupan. Nah, dalam buku itu Viktor Frankl membagikan pelajaran penting yang dia petik selama dia berada di dalam kamp Nazi, penjara Nazi yang kejam itu. Dia katakan begini, saya berani berkata bahwa di dunia ini tidak ada yang dapat benar-benar menolong seseorang untuk terus maju dan bertahan hidup. Bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, selain pemahaman bahwa sesungguhnya hidup seseorang itu berarti karena ia mempunyai tujuan dalam hidupnya. Dia katakan bahwa yang membuat orang itu mampu bertahan di tengah-tengah situasi yang paling sulit adalah kalau orang itu mengerti bahwa hidupnya itu punya arti. Hidupnya berarti karena apa? Karena ia punya tujuan. Karena ia memiliki sesuatu yang mau diraih dalam hidupnya. Ia terus bertahan. Tapi kalau itu sudah tidak ada, kebanyakan orang tidak bisa bertahan lagi, kata dia. Itu sebabnya saudara,
tetap berada pada apa yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan, harus kita prioritaskan. Itu justru memberikan kekuatan kepada kita. Di Nehemia pasal 4 ayat 6, ketika Nehemia menghadapi berbagai gangguan dari Sanbalat dan sekutunya, dikatakan di ayat yang ke-6, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Menghadapi gangguan yang demikian rupa, Nehemia katakan, kami tetap membangun tembok. Di ayat yang ke-21 sampai 23, dikatakan demikian juga. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak, dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari, dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Ketika ancaman memuncak, bukan terus melemah. Dia semakin kuat melakukan bagiannya. Ketika ancaman semakin nyata, sambil bekerja, sambil berjaga-jaga, sambil memegang alat pekerjaan, memegang senjata juga. Dari pagi sampai pagi lagi, bergantian, tidak ada yang tidur. Kerja keras, karena tahu tujuannya ini harus selesai. Saudara, apa yang menjadi tujuan kita dalam tahun ini? Kalau kita tahu apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi fokus kita di dalam tahun ini. Kalau kita tahu apa yang menjadi fokus, hal yang layak untuk kita perjuangkan, hal yang layak untuk kita prioritaskan di dalam hidup ini. Pegang dan lakukan terus bersama dengan Tuhan. Dan kita akan menyingkirkan semua halangan yang ada. Dan meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, Nehemia menghadapi semua tantangan, semua gangguan-gangguan yang ada itu. Yang pertama dengan memfokuskan diri kepada Tuhan. Yang kedua dengan memfokuskan diri kepada hal-hal yang menjadi prioritasnya. Hal-hal yang dianggap penting, tujuan yang terutama di dalam hidupnya. Tapi yang ketiga, ia terus memfokuskan diri kepada kemurnian hatinya. Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Sehebat-hebatnya dan setekad-tekadnya, sekuatnya tekad kita untuk mengatasi berbagai masalah dan pergumulan dalam hidup ini, tetap kita terbatas. Tetap kita tidak Superman yang mampu mengetahui semuanya. Apalagi menghadapi tipu muslihat musuh seperti yang dihadapi oleh Nehemia. Orang yang kusak-kusuk di tengah-tengah mereka sendiri, yang berusaha mencelakakan mereka. Nehemia tahu di tengah-tengah situasi seperti itu, selain dia tetap terus memfokuskan dirinya kepada Tuhan, kepada pekerjaan yang harus dilakukan, dia tetap berfokus menjaga hatinya, menjaga kemurnian hatinya. Mengapa itu penting? Itu penting untuk memastikan bahwa kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan sampai hal-hal yang menjadi gangguan di sekitar kita justru menjauhkan hati kita dari Tuhan. Justru itu menjadi hal-hal yang membuat kita berbalik dari Tuhan. Mencari jalan pintas dan bahkan menjauhi Tuhan dan menolak Tuhan. Jangan. Memastikan hatinya tetap murni. Nehemia tahu bagaimana mengatasi itu. Dia tetap menjaga hati.
Charles Spurgeon, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, dia mengatakan ayat Matius pasal 5 ayat 8 yang berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang murni hatinya. Charles Spurgeon mengatakan ayat ini, dia katakan, merupakan ayat di mana orang yang percaya, saya mengutip apa yang ditulis oleh Spurgeon, dia katakan bahwa orang yang suci hatinya atau murni hatinya akan dapat melihat Tuhan di sekitarnya. Ketika hati murni, hati itu bersih, dia akan mendengar langkah kaki Tuhan. Dia akan mendengar suara Tuhan. Bahkan di tengah-tengah badai yang menggelegar, dia mendengar. Dia akan mendengar suara Tuhan di puncak yang tinggi sekalipun. Dia akan mampu melihat Tuhan berjalan di atas ombak masalah dan persoalan. Bila hati kita dijaga kemurniannya katanya, maka Tuhan akan terlihat jelas kehadirannya di mana-mana. Bagi hati yang tidak murni, Tuhan tidak dapat dilihat dimanapun. Tetapi untuk hati yang murni, Tuhan hadir dengan nyata di mana-mana. Saudara, kenapa kita perlu menjaga kemurnian hati kita? Karena kalau itu kita jaga, kita akan mampu menyadari. Alkitab mengatakan melihat Tuhan hadir dalam hidup kita. Bahkan di tengah masalah yang paling berat, di tengah ancaman yang paling menakutkan, kita tidak takut, kita tidak khawatir, karena kita tahu ada Tuhan di situ. Di Nehemia 4 ayat yang ke-14 dikatakan begini, ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Saudara, di tengah-tengah situasi yang semakin mengancam, Nehemia mengingatkan semua orang yang membangun bersamanya untuk menjaga hatinya. Dia katakan jangan takut sama mereka, jangan takut. Jangan biarkan hati kita dicemari dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan kebencian, dengan iri hati. Dia bilang jangan takut. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Dan kita di sini sedang melakukan tugas yang mulia. Jangan takut, jaga hati kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbayang
Puji nama Tuhan, saya percaya bahwa kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajak kita untuk fokus kepada Tuhan saja. Bukan fokus kepada masalah kita, bukan fokus kepada dunia sekeliling kita, tapi tetap fokus memusatkan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Karena apapun yang terjadi, saudaraku, kita tetap percaya Allah tetap bertakhta. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, untuk kehadiran-Mu yang bersama dan kami dapat rasakan pada saat ini. Karena Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah mereka. Dan Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan kami bahwa hanya dengan memusatkan hati dan pikiran kami, memusatkan hidup kami kepada Engkau saja, tidak ada yang mustahil bagi Engkau dan bagi kami yang percaya. Karena firman-Mu ya dan amin. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu pada saat ini dimanapun mereka berada, apapun pergumulan yang mereka hadapi, masalah yang mereka hadapi, Tuhan saat ini berikan kekuatan, biar iman itu mulai timbul dan bangkit dalam hati mereka, dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan, kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Kau curahkan berkat-Mu atas umat-Mu saat ini. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun engkau berada saat ini, terimalah berkat. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberikan kepada kita kuasa untuk hidup dalam jalan kemenangannya dari hari lepas hari sampai Yesus datang kembali. Maranatha, Yesus datang segera. Semua yang mengasihi Tuhan katakan amin.